Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tema 9, subtemanya subtema 1, muatan PPKN. Kita akan membahas lebih dalam bagaimana caranya menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat mengetahui akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Perhatikan semuanya. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Yang pertama, kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan manusia, dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama yang lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul. Selanjutnya, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang. Yang kedua, hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Bersama temanmu, coba identifikasikanlah perbuatan orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan sehari-hari. Di sini ada contoh perilaku orang-orang di sekitar kita. Yang pertama itu contoh boros energi, yang kedua contoh hemat energi. Nah, perilaku orang-orang di sekitar kita. Contoh boros energi. Misalnya menyalakan lampu di siang hari
menyalakan TV meski tidak ditonton, menyalakan kompor tapi tidak digunakan, menggunakan kendaraan bermotor yang berlebihan, selanjutnya menyalakan keran air yang berlebihan. Itu adalah beberapa contoh boros energi. Adapun contoh yang hemat energinya, yang pertama mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mematikan TV bila tidak ditonton, mematikan lampu saat siang hari, mematikan kompor bila tidak digunakan, dan mematikan kipas angin atau AC bila tidak digunakan. Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia loh. Kenapa? Karena manusia tergantung kepada lingkungan. Manusia juga membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat, seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap motor. Selain itu, kita harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah, sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkanlah dan tingkatkanlah terus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, alam pun akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita. Seperti akhir-akhir ini di negara kita Indonesia sering sekali terjadi bencana alam. Tanah longsor dan lain sebagainya. Itu juga salah satu akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Baik anak soleh dan soleha, jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Ada sebuah cerita yang menggambarkan hak dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun, kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian. Salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun, usaha itu juga tidak mudah dilakukan.
Ternyata penyebabnya yaitu minimnya atau kurangnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung, misalnya, Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung di Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Berarti Indonesia masih jauh tertinggal oleh negara lain. Lalu apa yang dapat kamu lakukan untuk ikut melestarikan burung elang Jawa? Coba diskusikan bersama temanmu. Sekali lagi, coba diskusikan bersama temanmu 4-5 orang tiap kelompok. Nah, di sini mungkin hasil diskusinya ya. Hasil diskusinya, usahaku untuk ikut melestarikan elang Jawa. Yang pertama, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. Yang kedua, mengawasi pemburuan ilegal pada elang Jawa. Yang ketiga, tidak merusak rantai kehidupan alam yang dapat membuat elang Jawa punah. Yang keempat, tidak membunuh secara liar. Yang kelima, tidak merusak habitatnya. Yang keenam, tidak memperjualbelikan secara ilegal. Yang ketujuh, tidak memburunya. Yang kedelapan, harus melindunginya. Yang kesembilan, harus melestarikannya. Dan yang kesepuluh, membuat cagar alam. Itu adalah beberapa usaha untuk melestarikan elang Jawa. Untuk tugas tema 9, subtema 1, muatan PPKN kali ini, silakan kerjakan halaman 25 dan 39 ya. Alhamdulillah, pembelajaran PPKN tema 9 subtema 1 telah selesai. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.